apa ngomongin lapangan pekerjaan ya. Kalau Lapangan nggak salah pekerjaan kita tuh butuh gila sekitar banget. 19 juta lapangan pekerjaan. Janjinya. Oh iya, sorry. Itu bukan kita butuh Oh, janjinya. lupa gua. Aduh, yang ngomong siapa ya? Iya, jadi setuju sih lapangan pekerjaan. Ada 19 lapangan pedal yang dibangun. 1 juta, iya. Oh, Indonesia paling banyak kalau di Southeast Asia loh. Bener gila. loh. Gitu. Jadi kalau influencernya gede, tapi tempatnya nggak laku, tapi tempatnya masih jalan, logika dasarnya bagaimana tuh? Kita Langsung minum minum, dulu Bang. boleh. Itu kan logika dasar nih ya. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi korupsi untuk Indonesia. Selamat datang kembali ke Benar-Benar Podcast bersama saya Ando Vida Lopez. Via dari KPK, halo, I'm back. Bersama saya Jovela Lopez, selamat datang kembali loh. Yes, Via. selamat datang kembali Via. Selamat datang kembali dan Hari ini kita kedatangan tamu entrepreneur, pebisnis. Baru interview Ahok. Wah, dan Yes. konten kreator yang sangat-sangat kritis. Bukan cuma masalah-masalah ekonomi dan bisnis, tapi soal politik juga. Nah, Please Soal welcome politik. Raymond Chin. Yeay. Oke, Raymond, jadi bisnis atau politik? Apa dua-duanya? Langsung aja, saya itu depan. Enggak. kalau mau hidupnya lebih tenang, jangan terlalu banyak bahas politik. Ay. Nah, soalnya gini, dari dulu tuh perspektifnya, lu kalau bisnis harus pilih bisnis. Kalau politik, pilih politik gitu loh. Makanya kan kebanyakan nggak dicampur kan. Karena kalau lu jalanin bisnis terus lu senggol-senggol sini, ini gue udah real experience ini tuh diganggu. Padahal size gue nggak gede-gede banget. Oke. Tapi dikit-dikit dicek izinnya, dicek Size apa lo terima berapa? seorang. Kecil lah. Belum bisa bilang McLaren lo warna apa belum. Wow, ini udah masuk di dan yang diganggu bisnisnya dong. Kita baru mulai. Bisnisnya. Gua suka mulai. Ini baru Bisnis paragraf ya? pertama. Oke, tapi sebelum kita ngomongin itu, aku mau tahu backgroundnya dulu mungkin. Mungkin Ah. udah sering cerita, tapi mungkin teman-teman penonton Benar-Benar Podcast Ah. mungkin belum tahu. Kenapa Kalau lu? Kajo pribadi, Ya. tahu Raymond sejak Kajo kan lu deket sama Timothy Ronald. Oke, Semua orang tahu lah. karena Kajo dulu punya satu tim basket sama dia. Benar. Ya, Dan Kajo tahu dari Timothy Ronald ada ternak uang waktu itu bersama Iya. Raymond dan Felicia. Yes. Nah, apakah itu titik awal karir lo di bisnis? Ternak uang atau ada sebelumnya? Kalau bisnis nggak, kalau content creator iya. Oh, Karena itu oke. titik pertamanya gue dipaksa, kan mereka berdua udah content creator kan. Gue tuh orangnya sukanya belakang layar. oke. Dari dulu, introvert, suka main game, kerjaannya sehari tuh bisa 20 jam main game, main Dota nggak? Man, dia nggak paham Dota. Berapa jam? An allied champion has fallen. Yeay, itu Waduh, bukti Dota. semua orang Dulu lama tahu. banget. Buat yang main itu gue 4.000-5.000 jam lah. Kalau di Steam tuh ada tuh. Itu Serius? lama banget. Dulu gue gamer Lu berarti banget. yang overnight gitu main gitu. Overnight kuliah tuh literally tidur bangun Dota gitu loh. Gue nggak ada intensi buat ke depan panggung atau gimana gitu. Gue dulu pakai Sand King. Sand King. Sama Diki Maru. Ember Spirit. Wow, Ember Spirit. sorry dia nggak paham. Guys, dia nggak paham. Aku juga nggak paham, Dia nggak paham. Aku juga nggak paham kok. Ya, awal-awal tuh nggak ada niat bisnis atau sebenarnya. Kalau keluarga nggak ada bisnis. Keluarga nggak ada bisnis. Papa tuh karyawan sampai terakhir meninggal 11 tahun lalu. Mama ibu rumah tangga sampai akhirnya terpaksa bisnis gara-gara pas meninggal butuh ada income gitu kan. Akhirnya dari dulu gue cuma karena lulus IT ya waktu itu freelance dulu dari awal. Terus gue mikir kalau kerja sama orang dikasih 2 opsi. Gue nggak diizinin bisnis sama nyokap gue waktu itu. Lu bayangin ya lulusan IT di tahun 2016 itu tuh sebenarnya langka. Itu tuh Iya. kayak profesi yang gajinya tinggi. Iya, betul. Nah gue cuma iseng daftar doang. Lu fresh grad dapat gaji 15 juta tuh kan wow banget kan. Banget, 2016 lagi. 2016. Tapi waktu itu mikir kalau misalnya gue fresh grad, gue kerja kantoran 9 sampai 5 itu udah pasti nggak bisa ngapa-ngapain kan. Sedangkan gue masih mau main game. Akhirnya gue jalanin bisnis, gue ngegaji diri gue sendiri tuh 3 juta waktu itu gue bikin agency. Oke. Jadi bener-bener hidupnya tuh seminim mungkin waktu itu. Tapi akhirnya gulung baru akhirnya yang orang pada tahu tuh di ternak uang. Oke. Karena kan dulu bisnis kan di belakang layar kan. Misalnya kayak gue bikin bisnis agency, terus bantu orang bikin ERP, bantu orang bikin website dan lain-lain sampai akhirnya ke ternak uang, sampai akhirnya ke sekarang. Gitu. Garis besarnya lah. Kalau nggak ceritanya kepanjangan nanti. Oke, tapi ini menarik nih. Jadi lu tadi ngomong lu tanda kutip dipaksa, tanda kutip ya, untuk menjadi content creator. Awal-awalnya itu bagaimana perasaan lu? Kan ini dua hal yang mungkin bisa dianggap berbeda ya. Di entrepreneur, pembisnis, menjadi content creator. Itu bagaimana transisinya? Takut sih. Awal-awal gue takut banget ya. Apalagi kalau dulu belum tahu pertanggungjawabannya. Dulu tuh kayak ya udah ngomong aja. Takutnya tuh emang orang mau ya dengerin bacotan gue gitu. Awalnya kebanyakan orang mulai kayak gitu kan. Tapi waktu itu gara dipaksa, terus
oh ternyata ilmu yang menurut gue basic itu bermanfaat buat orang. Terus akhirnya bermanfaat. Iya sih, bener sih. Itu sering kali Bener sih. terjadi. Iya. Itu pertama kalinya tuh kayak ya udah coba lagi. Tapi gue pernah kepleset sekali. Oke. Karena kan waktu itu namanya kalau pertama kali content creator kan lu kayak ada star syndrome gitu kan. Oh iya banyak orang nih nonton nih. Akhirnya gue post satu video yang pertama kali banget gue viral se-nasional itu tentang 2023. Yang 2003. Waktu itu kan Pak ex-presiden kita kan bilang bakal gelap. Ingat gak? Oh iya. Yang gelap-gelap itu kan. Iya. Nah, ya udah gue kan mikir ya udah gue cuma bocah yang pertama kali bahas finance, bahas apa, orang nggak bakal ngedengerin gue kan. Tiba-tiba viral. Iya. Terus gue ngobrol di kalangan sama investor gue lah waktu itu. Iya. Ternak gue kan ada beberapa investor kan. Terus dia sampai bilang, lu udah nonton belum ini ya? Ada anak bilang 2023 gelap, lu udah cabut belum saham lu? Yang dia ngomong itu bukan orang biasa, dia yang asetnya triliunan. Saya bilang, iya gue baru keluar 500M dari sini, gue baru keluar 700M dari sini. Oh, wow. Gara-gara Oh, video gara-gara YouTube. Oke. Nah di situ baru gue kayak, oh anjir gila. Dampaknya ya. Dampaknya baru Dampaknya kerasa kesana. besar Nggak dampaknya. nggak realize dampaknya segede itu gitu. Ya. Karena awalnya gue bangun bisnis itu tujuannya sebenarnya buat berdampak kan. Iya, Kalau iya. jadi karyawan ya udah lu kerja, lu gedein company-nya, lu memperkaya diri sendiri. Tapi Iya. waktu itu gue mikir, oke kalau gue mau punya reputasi, gue punya recognition, gue harus ngebangun sesuatu nih, ngebuka lapangan pekerjaan dan lain-lain. Terus ternyata pas mulai content creator, oh ini ternyata bisa juga nih kita kasih dampak positif, apalagi pas kita kritik-kritik pemerintah gitu. Tunggu, tapi kan pertama kali dulu waktu pertama kali ternak uang yang kejebak content creator, itu kan belum bahas pemerintah kan? Oh, belum, Purely belum. all financial stuff kan? Belum, itu gue ingat tuh 2 tahun pertama pokoknya semua orang yang, kan gue naiknya lumayan cepet tuh. Jangan bahas politik, jangan bahas politik gitu. Sampai akhirnya gara-gara ada salah satu bisnis gue tuh berhubungan lah. Nah itu diajak tuh ada unsur-unsur politik, gue ngerasa gila kacau banget ya. Dulu tuh gue orangnya tutup sebelah mata gitu loh. Ya udah mau pemerintah apa, politik apa. Tapi pas akhirnya gue terjun, gue baru realize wah ini nih yang bikin Indonesia hancur nih. Gue bikin segede apapun bisnisnya, tapi kalau sistemnya kayak gini, orang-orangnya kayak gini, nah akhirnya itu baru gue terdorong buat bahas-bahas politik dikit-dikit. Itu pun aja gue sampai sekarang masih dimaki-maki. Pembahasan politik pertama lo apa? Yang di YouTube yang panjang? Oh langsung gong ya, waktu itu surat terbuka sih. Surat Langsung terbuka video terbuka Oh, untuk Pak buat Prabowo kalau nggak salah. Prabowo. Iya. Iya, itu gue nonton itu, gue gue nonton. Sebelumnya kan gue bikin bridge-nya dulu kan Iya. tentang ekonomi kapitalisme Esrats, Iya, tentang naga, tentang apa tuh mikir ini kayaknya nggak bakal ada impact nih. Ya udahlah kita coba Dear Pak Prabowo. Nah itu gimana? muncul di home gue kan nonton YouTube biasanya di TV gitu ya. Iya. Muka lo tuh muncul gede di home gue, tulisannya surat terbuka untuk Pak Presiden. Iya. Kalau nggak salah judul videonya. Kalian kan udah berapa tahun bahas politik? Wah lama. Udah kelamaan. Udah kelamaan ya. Nah, gue pas pertama kali ngebahas itu, gue literally susah tidur 1 minggu. Karena Nggak tahu kayak takut aja gitu. Terus gini, tiba-tiba WA gue, lo tau kan WA tuh masuk ada dari Mabes lah, dari pajak lah, itu kan fake semua kan. Tapi itu ngeganggu mental gue. Iya. Terus Oh, wow. masalah kan habis waktu itu bahas Pak Prabowo, gue bahas Pak Jokowi. Dynamic duo itu, dynamic Nah duo. terus gue sampai semua orang bilang, lu aman gak? Gue sampai video kedua, gue tuh hire ada 6 lawyer lah. 3-nya teman, 3-nya emang gue retainer di itu. Wow. Gue suruh lu cek deh ini videonya aman gak ya gini-gini. Iya. QC harus QC itu penting. QC penting, biar nggak langsung tinggal posting aja. Betul Iya, sekali. Dok, ya? Betul sekali. Tapi pas pertama gue ngerasa kayak gitu, kalian kayak gitu gak? Pas gak ada rasa Wow. takut atau apa gitu. That's a great question. Coba. Gue susah tidur sih, bisa seminggu 2 minggu gitu. Jujur, pertama kali gua masa takut ya. Mungkin Kak Jo, waktu Rap Battle 2014. Hah? Rap Battle 2014 Prabowo Jokowi pertama itu karena mama yang samperin kita. Hah? Mama kayak gini, Andovi, Jovial, ini kamu yakin nih bikin hal seperti ini? Nah ini mama juga kayak gitu. Oh gitu. Orang tua Kayak- duluan berarti yang. Terus ketika orang oke. tua nanya kita kayak, tapi kan Ya, ya. mama dalam perspektif yang udah Lebih senior. lebih Iya. senior yang kayak Ah. dan zaman dulu kan internet nggak seperti sekarang. Terus Ah. ada rap battle 2 orang menghina-hina calon Sekarang presiden. tuh internet isinya DJ Doni. Ambil tau gak kan? Siapa tuh? Oh gue tahu tuh. Kapan terakhir kali? Lu pernah nonton? Lu harus nonton deh. Gue nonton dia. Kita undang DJ Doni. DJ Doni dong. DJ Doni harus kita undang ke Itu podcast keren ini. banget DJ sumpah. Doni. Oke. Iya dong. Nah tapi intinya masuk Kaju adalah sekarang mungkin udah lazim ya orang-orang mengkritik Ah. atau membuat konten. Dulu tuh mama kita yang ngebuka kayak. Sedikit orang. Iya, dulu tuh sedikit banget. Wih. Dan bener-bener gue inget mama kayak, kamu yakin ya? Kamu nggak bakal kena masalah gini? Wah itu bener kayak, yakin gak ya? Tapi upload anyway. Tapi upload anyway. Terus pas upload, ngerasa Ya. tenang atau apa gitu? Jujur lumayan sedikit 2000 ya pagi 2014 kita lumayan keras tapi kita kerasnya dalam bahasa Inggris. Oh. Kita kerasa karena rap battle itu masih bahasa Inggris. Jadi
Buzzer Twitter nggak ngerti. Iya, buzzer kan belum ada. Tapi kan 2014 juga belum ada buzzer. 2014 buzzer kan juga belum seperti itu. Tapi ini menarik ya. You're right. Jadi lu gimana cara lewatin rasa ketakutan itu? Biarin aja atau Hire lawyer. Hire lawyer. wow, Saat itu juga. sistematis ya. Soalnya waktu itu gue sesimpel ya, oke gue udah bisnis-bisnisnya. Nggak, ada 2 sih keputusan gue waktu itu. Pertama gue detach bisnis gue. Karena bahkan dari, gue kan waktu itu ada 4 Lu bisnis langsung lah. keluar dari Lu langsung ternak detach uang. bisnis. Detach secara publik. Oh, detach. Jadi secara pokoknya publik, kalau oke. gue lagi bahas politik, gue nggak boleh bahas bisnis gue. Totally. Karena gue pernah lagi bahas politik nih, tapi gue lagi promosiin bisnis gue juga. Iya. Itu keganggu. Keganggunya tuh kadang nggak bukan dari orang-orang nakal doang ya, tapi kayak customer-customernya itu lu ngapain sih bahas politik, itu ngapain sih? Jadi kayak secara bisnis tuh ini ke effect lah, bahkan dari customer, dari netizen gitu. Jadi sekarang kalau misalnya gue lagi mau udah bisnis banget, gue lagi nggak terlalu bahas politik, sampai akhirnya terakhir ya udah deh, apa gue harus pisah nih? Raymond Chin sebagai content creator sama Raymond Chin sebagai pebisnis, ini nggak satu identitas, ya udah gue bikin 2 identitas aja gitu. Nah, makanya belakangan ini tuh orang pada bingung, lu content creator tapi lu punya mes, kenapa nggak coba jualin bisnis lu aja terus? Itu kan buat jualan, buat marketing kan. Ya itu harga yang harus dibayar gitu. Iya sih, benar. Tapi di satu sisi kalau ini obrolan sama Ustadz Felix waktu itu, dia bilang power lu paling gede itu sebenarnya bukan di bisnis lu sekarang. Karena untuk ukuran Indonesia lu punya jutaan follower yang bisa gerakin pikiran orang, itu udah power yang paling gede gitu. Iya. Kalau lu mau impact orang ya udah coba di fase-fase ini. Lu ada satu periode bahas ini, habis itu lu fokus bisnis, habis itu lu fokus periode itu gitu. Jadi kayak siklus-siklus gitu. Oh, malah dia ini dibuat lebih ke siklus ya. Kayak Biar- gue bikin siklus. Iya. Nah sekarang siklusnya kan lagi jarang bahas politik kan. Nah Iya. sekarang siklus lagi ngurus bisnis. Ya. Habis itu nanti nggak tahu lah kalau ada cerita yang lebih wow lagi awal tahun baru buka lagi. Ya, gitu. ini biar jelas aja ya, kita rekam ini di pertengahan Agustus. Jadi kalau bagi yang tadi mau tahu pembicaraan Raymond, emang sekarang tuh kalau kalian lihat kontennya di per Agustus dan akhir Juli ya, Iya. lagi banyak di bisnis dan ekonomi ya sekarang ya. Ya, gue lagi banyak ide bisnis digital, gue lagi bahas tentang bedah bisnis lagi gitu. Oke. Soalnya kesannya kayak di Indonesia tuh kayak ada dua kubu. Edukasi sama politik itu. Kayak beda gitu. Iya, waktu itu gue mikir gini ya. Pertama gue bahas finance, ekonomi. Finance, bisnis, ekonomi, geopolitik, makroekonomi, baru geoekonomi gitu. Kan berubah-berubahnya banyak kan gitu. Terus gue mikir, kalau gue mau grow, gue nggak bisa stuck di sini terus. Terus gue pikir, oke, mass market topik apa aja nih? Kan ada drama, entertainment, agama, politik, dan lain-lain. Terus gue pikir, mana nih yang paling intellectually challenging dan yang paling bisa bikin impact gitu. Ya udah, akhirnya gue pilihnya politik waktu itu. Itu jadi conscious decision buat bahas politik. Terus habis itu baru agama. Nah, jadi kayak gimana cara nyambungin nilai-nilai itu untuk masuk ke mass market, ya strateginya buat gedein audience. Waktu itu simple kayak gitu aja gitu loh. Tapi di satu sisi ya karena lagi kesel aja. Tapi Raymond Chin agamanya apa ya? Gue tuh bingung. Itu confusion online loh. Serius? Orang online confused menurut Tandovi. Anda tidak tahu kan, Jo? Kita ngapain mempertanyakan ini? Ini Hal yang sangat aneh yang tadi dipertanyakan. Gue boleh sebut nama nggak? Boleh. Yang paling trigger banget karena gue background IT. Iya. Waktu itu pas lagi jadi main V. Iya. Itu triggering banget sampai akhirnya udah nggak bisa nih, gue harus speak up gitu. Oke, triggering karena dia lagi ngurus edit ini. Nah, kayak gue nggak masuk logikanya tuh cara pemberantasannya kenapa kayak gini, kenapa nggak itu, terus gue Iya. keputusannya Bahas dulu. lain. Dibahas Tapi kan? itu yang jadi awal mulanya akhirnya masuk ke Awalnya- konteks politik. Itu triggernya Itu sampai triggernya. gue tuh nggak tahan lagi gitu. Maksudnya gue background IT gitu, gue ngerti gimana cara awalnya dari hal-hal kecil dulu, gue bahas di shorts kalau nggak salah atau nggak story gitu. Tapi gila dia waktu itu bertingkahnya banyak. Boleh nggak sih ini aman nggak sih ngomong? Aman. Nanti bintang bakal ngedit bintang. Wah itu tuh tingkahnya banyak banget. Bentar Sampai lagi beliau reshuffle kok. Iya. Ini bakal ikat. Oke. ya udah dari sana akhirnya udah nggak tahan lagi gue bahas politik lah. Gitu. Oke. Gue tuh mau sekarang bahas soal, kan kita lagi di podcast KPK ya. Di mana-mana podcast, di mana kita membiasakan yang benar. Ya. Dan jadi kan kesamaan ini kalau kita ngomongin perilaku-perilaku koruptif atau korupsi, selalu pemikiran kita tuh lebih ke pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Nah, gue tuh pingin mengambil perspektif lu sebagai pebisnis, entrepreneur Di swasta. di swasta. Apakah ada perilaku-perilaku koruptif yang lu merasa sangat lazim terjadi di Indonesia? Oh banyak. Dan seperti apa contoh? Ada yang kecil kah, ada yang besar kah, Yang bisa dibuka lah. yang bisa dibuka lah.
Gimana? Mungkin orang nggak ngerasa ini korupsi atau pelanggaran yang gede gitu kan. Tapi masalah titipan-titipan. Soalnya kita ngomong Titipan-titipan. nih, Titipan. integritas itu kan ada 2 komponen, ya kan? Jujur, itu Ya. nomor 1. Yang kedua masalah prinsip moral. Ya. Jadi tahu benar dan salah gitu. Harus ada 2 itu. Nah, titipan tuh misalnya kayak gue ngerjain project gitu atau gue tender gitu misalnya. Mau pakai order lah, mau pakai apalah gitu. Tapi ini quotation lu tolong tambahin 20% ya, tapi jangan bilang ke bos gua gitu misalnya. Atau misalnya tolong dong kasih amplop apa itu banyak prakteknya gitu. Oke. Dan waktu itu karena gua nggak ngerti, itu umur 23 gitu. Iya. Dan lu kan masih bocah, masih kecil, jadi lu taunya ya udah ikutin sistemnya aja. Iya. Tapi dia bilang, lu mau kaya nggak? Lu mau proyeknya jalan? This is how it is. Nah ini kebalikannya, biasakannya benar nih. How it is ya. Iya. This is how it is. Benarkan yang biasa. Ini Karena kebalikannya. ini emang sistemnya gitu loh. Jadi Oke. kalau sampai gue waktu itu dibilang ada salah ex mentor gue, dia Iya. bilang kalau lu mau berbisnis di Indonesia, ya lu harus ikutin apa yang udah jadi kebiasaannya, udah jadi culture-nya. Jadi titip-titipan dan lain-lain. Tapi salah satu yang paling ketara banget, mungkin proyeknya nggak korupsi, tapi udah pasti ada korupsi. Itu kalau diminta pembayarannya pakai kresek merah atau nggak kresek hitam. Kresek merah atau kresek hitam? Cash, Oh, cash. Nah, iya. itu sering. Jadi Oh, itu wow. istilahnya Oke. dibayar pakai cash. Jadi waktu itu Ah. pertama kali gue lihat, 500 juta kayak gini kelihatannya gitu. Oh wow. Jadi kalau udah bau-baunya kayak gitu, nah itu udah tanda-tanda tuh, artinya oke di belakang Nggak bener dah. nggak bener nih. Iya. Nggak bener. Tapi sebagai entrepreneur muda, waktu itu gue nggak terlalu tahu mana yang benar mana yang salah kan. Gue kayak ya udah mungkin sistem bisnis begini. Waktu itu gue terima sekali gitu. Tapi waktu itu komprominya gue adalah gue ngedeliver sesuatu yang memang sesuai dengan harganya. Memang gue nggak ada titipan apa gitu, tapi waktu itu ya udah terima kayak gini, mungkin ini sistemnya kayak gini ya gitu. Baru berapa tahun kemudian udah berbisnis, ternyata praktek-praktek kayak gini, ini hitungannya korupsi sih, hitungannya pelicin, hitungannya kayak amplop-amplop kayak gini, ternyata ini bukan hal yang biasa gitu loh. Dan itu yang parah banget sebenarnya di Indonesia. Bukan masalah hukum atau penegakan hukum, tapi menurut gue budayanya tuh permisif sama yang kayak gitu dan nggak bisa di-track. Tapi caranya sendiri Kari sebenarnya gimana sih? Maksudnya gini, kan udah mengalami hal itu. Sekarang caranya Kari sebenarnya gimana? Untuk bisa, gue udah tahu nih, gue udah nggak mau gitu. Terus apalagi, tapi kan masalahnya bisnis di Indonesia masih, mungkin circumstance-nya masih seperti itu gitu. Nah, gue tuh bukan malaikat ya. Oke. Gue bukan malaikat. Tapi gue bilangnya bukan kompromi, cuma gimana cara meluruskan apa yang nggak lurus gitu kan. Oke. Sebenarnya masih bisa. Contoh, kalau misalnya orang minta titip, terus ya jangan bilang-bilang ya. Berarti kan udah ngelewatin prinsip yang pertama, nggak Betul. jujur tuh kan. Nah. Gue bilang, ya udah kalau nggak kayak gini deh. Karena kita tahu project-project ini tuh ada semacam komisi. Kita bikin sistem internal commission namanya finder's fee atau originator fee. Atau misalnya kita secara terang-terangan, bilang ini part of the project itu bakal dikasih ke orang yang jadi PIC-nya atau bonus scheme. Jadi transparansinya clear. transparansinya dulu gitu loh. Oke. Kalau seandainya mereka nggak mau, ya udah, berarti nggak usah kita jalanin gitu. Tetap nggak mau jalanin under table. Oh. Kalau Akhirnya berarti keluar dong dari project itu? keluar. Oke. Gue gara-gara waktu itu sempat ditanya juga ya pertanyaan kayak, lu udah nolak berapa sih kayak tawaran-tawaran kayak gini? Terus gue akhirnya iseng kan, gue cek pembukaan lama gue kan. Dihitung. Mana invoice yang gitu. Kalau gue nggak punya integritas, harusnya sekarang gue sekitar 15-20 M lebih kaya. Nice. Nice. Dan masalahnya yang lebih berbahaya bukan sebagai pebisnis, tapi sebagai content creator itu lebih rentan lagi menurut gue. Kenapa tuh? Karena jenis-jenis penawaran-penawaran pelicin kayak gitu, itu tuh harus ada produk atau jasa yang tanda kutip intangible. Iya. Biaya Nggak bisa dinilai. konsultasi Oh, 300 paham. juta. Nggak bisa dinilai ya. Iya kan? Iya, dia Biaya nggak bisa. promosi 500 juta gitu misalnya. Sedangkan kalau kita bisnis-bisnis yang itu kan ada produknya, ada Iya. keluar kan. Iya. Nah makanya jadi content creator tuh menurut gue berbahaya sih. Pasti ditawarin sering kan? Menurut Eh. gua, tapi gua sangat setuju. Tapi clear kalau misalkan gua sama Kajo selalu ngomong gini. Kalau produk apapun dari sebagai entertain itu ada rekam jejak yang jelas. Misal kalau lu ngomong ke orang A untuk buat sesuatu, ya lihat dong sejarahnya. Dia udah buat A, B, C, D, E, F, G atau belum? Ini clear. Nah, gua sama Kajo sangat bangga kita ada rekam jejak yang jelas. Lihat nih project-project gua sama Kajo nih A, B, C, D, E, F, G. Kita pun bekerja sama orang-orang kayak ini loh. Ini kita nggak tutup-tutupin, ini harganya sekian untuk ini. Tempat ini harganya sekian untuk ini. Ini gini nih. Tapi kita ada ongkosnya sebagai kreatif. Iya. Itu kan ini ongkos gue sama Kajo sebagai kreatif segini gitu loh. Nah, gue bahkan pernah gini, ini ongkos gue nih sebagai kreatif sama placement. Gimana kalau harganya 2 kali lipat deh dari itu? Iya. Gue ditawarin kayak gitu. Terjadi, Novi. Iya. Dinaikin. Dinaikin Karena kan dia terus keluarin dititip. uangnya. Dinaikin, Kalau gue dititip selalu gitu. ditawarin tuh.
Enggak, berarti gini. Berarti dia enggak pernah ngalamin itu. Berarti dia enggak pernah ngalamin berarti itu. Gitu aja. Ini biasakan yang benar. Mas boleh setengahnya. Mas kayaknya Mas banget. Nah tapi I get your point. Karena there's no barometer of penilaian angkanya di mana. Iya, angkanya di mana gitu misalnya. Dan kebanyakan praktik-praktik ini tuh di bisnis-bisnis yang orang tuh tutup sebelah mata kalau transaksinya cash. Nah, kalau sekarang kan kebanyakan udah semua digital kan. Iya, semua digital. Tapi beberapa bisnis yang boring, konvensional, waktu itu gue ditawarin, lu bikin bisnis laundry deh gitu. Literally bisnis laundry. Bukan. Bukan itu ya, literally laundry. Otak gua sih laundry ya. Tapi memang buat laundry. pokoknya yang cash transaksinya tuh ya pakai cash aja gitu. Karena kan prakteknya lu nggak perlu terlalu kelihatan, kan nggak ada barangnya kan. Barang keluar masuk kan. Mau di audit pun Lu tahu berapa lu khusus meja dicuci, lu tahu dari mana gitu. Iya, benar. Yang penting kan ada di pencatatannya, ada di buku gitu misalnya. Nah, kayak praktek-praktek itu tuh banyak tawarannya. Terus biar kenapa influencer itu lebih menarik? Karena kalau tiba-tiba bisnisnya gede out of nowhere, orang pasti bilang, nanya. karena dia. Gitu. Iya Bahkan sih, kemarin kalau benar salah sih. ada news lagi kan diangkat kenapa kayak influencer yang ditawarin buat cuci uang dan lain-lain gitu. Jadi kalau influencernya gede, tapi tempatnya nggak laku, tapi tempatnya masih jalan, logika dasarnya bagaimana tuh? Kita Langsung minum minum dulu kok. boleh. Itu kan logika dasar nih ya. Coba kita cuma sebut aja ada orang seperti ini ya. Sebut aja. Sebut aja. Namanya apa dulu nih Kak Jo? Apa? Nama depannya. Nggak usah, kan Nggak sebut usah. aja. Kan kita sebut Sebut aja aja. ada situasi Ya. seperti ini. Oke. Terkenal. Huruf pertamanya deh. Jadi gini ya. Terkenal, punya bisnisnya nggak jalan tapi ada terus. Yes. Nah, Nah, Itu apa? Secara teori ekonomi secara itu ekonomi, gimana bisa? Apakah cash flow-nya cukup atau I don't understand ya. mungkin rezekinya dia. Ya. Ditutup Pancing dengan lagi. Kayak gini. Itu kesimpulan. Masalah untuk beberapa case gue tahu realnya kayak gimana. Oh ya gitu. Ya. Wah, itu Paham. kita off cam aja ngobrol nanti. Nah, Oke, tapi baik lagi. Tadi Raymond ngomong hal yang sangat menarik. Dia ngomong ada komponen integritas. Satunya jujur, tadi satunya apa? moral. Moral values. Prinsip moral yang kuat. Kalau di KPK ada Jumat bersepeda kakak. Apa tuh? Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk Jumat bersepeda kakak. Ini serius. Apa itu cuma Ini berbeda serius. kakak? Jujur, Ah, mandiri, Ah. tanggung jawab, Jumat. Jumat doang berarti jujurnya. Jumat, Iya, jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda. enggak gitu Kak. Setiap hari jujur, sama jujur. Teori benar nih. Bersepeda, berani, sederhana, disiplin, Peduli peduli, dulu. adil, bersepeda, Ah. kakak, kerja keras. Banyak Gitu, ya yes. nilai-nilainya. 9. Jadi Sembilan. ada 9 itu nilai-nilai Jumat dari bersepeda KPK yang kakak. harus selalu kita ngomong di podcast benar-benar podcast karena kita harus membiasakan yang benar. Jangan. Nggak ada yang mau nyanyi? Oke. Itu gue baru nyanyi Mars KPK tadi. Sebenarnya enggak, bukan Mars. Bukan Mars KPK, lagu. Jingle, Lagu. Oke, yang harusnya saya nyanyi aja. Tapi menurut gue ya, ini quote, ini jauh lebih susah daripada let's say memperkuat instansi tertentu atau memberantas korupsi dan lain. Ini jauh lebih susah menurut gue. Oke. Karena kata-kata biasakan yang benar, benarkan yang biasa, itu tuh hubungannya bukan hukum atau penegakan hukum. Diri Iya. sendiri. Diri budaya. budaya. Diri That's right. sendiri. It is. Budaya tuh kayaknya gue pernah satu video gue bahas tentang budaya itu lebih berbahaya daripada hukum yang jelek, penegakan hukum yang tumpul. Karena budaya tuh kan ibaratnya kayak invisible law ya. Oke. Dia hukum yang lebih kuat tapi dia nggak terlihat. Jadi orang kadang nggak tahu dia melakukan kesalahan tapi dia melakukan kesalahan gitu. Oke. Karena basically ya nggak ada informasinya aja menurut ya sistemnya kayak gini biasa Dan gue aja nonton gitu. episode yang ini. Ya, Lu nonton? ada Gue ya. nonton Lu komen nggak? Lu komen. Lu komen Apa nggak? Hate komen. Tapi Hate waktu komen. gue ingetnya Belum itu komen lumayan gua. berat topiknya. Gue Iya. mikir kayak karena lu harus bayangin orang yang mungkin nggak di kota nih ya, nggak terekspos show-show kayak gini gitu di desa-desa. Mereka taunya oh ya udah biasa ini lah. kayak gini. Ini kalamin Iya. kayak gini gitu. Dan itu lebih berbahaya. Karena ada dua. Budaya itu dibangun dari gimana cara kita digedein dari kecil. Yang kedua dari sosial. Nah, yang paling susah adalah kita mau bikin semua orang bersih nih, ya kan biasanya benar. Tapi yang kita nggak bisa lakuin adalah nge-rewind ajaran-ajaran mereka dari kecil. Benar. Nggak bisa dihapus itu. Nggak bisa dihapus. Dan nempel itu. Dan nempel. Sedangkan itu tuh nempelnya keras banget. Ya, setuju. Gue pertama kali diajarin tentang integritas tuh, gue inget banget waktu itu gue ke Singapura sama keluarga. Ya. Terus gue kan nggak terlalu well off banget lah. Kita cukup lah bisa jalan-jalan di Singapura. Middle class, Tapi kita budgetin semuanya gitu. Sampai setiap hari kalau mau ke 7-Eleven itu udah ada budgetnya gitu. Akhirnya gue Oh, ke wow. 7-Eleven, terus gue beli slushy. Ya. Terus tumpah dikit terus gue cobain, kok gue nggak suka ya.
gue beli selasi yang satu lagi, tapi yang satu gue nggak bayar, ditinggalin. Waktu itu kan nakal gitu kan, udah lah nggak bakal ketahuan. Terus nyokap gue lihat, kamu jangan kayak gini ya. Ini kita di negara orang, kamu kalau misalnya nggak suka itu atau kamu tuh main, kamu harus tanggung jawab. Terus akhirnya dibayar dua-duanya. Nah, ini hal-hal kecil itu kayak diajarin dari orang tua gue tuh kayak, lu tuh nggak boleh bohong. Paling basic kayak gitu. Nah dari kecil gue diajarin kayak gitu, akhirnya makanya kebawa sampai sekarang. Nah susahnya kalau kita mau ubah mindset orang nih tentang integritas, susahnya tuh bobot paling gedenya tuh how they are raised, sejujurnya. Makanya gue bilang budaya tuh lebih berbahaya. Emang. Setuju. Apa ya, waktu itu ada risetnya, kalau mau ngubah total sistem hukum dan penegakannya itu mungkin di bawah 100 tahun tuh bisa, puluhan tahun, atau beberapa pemerintahan. Tapi ubah budaya itu ratusan tahun. Lama. Bener. Jadi makanya ini episode-nya harus sampai ribuan. Wow. Boleh? Oke, siap-siap. Boleh, ayo kita lakukan. Ya, bintang. Live stream. Coba tolong Mas Bintang. Oke, tapi nggak, gue tertarik nih dari 9 nilai tadi nih. Jujur, mandiri, tanggung jawab. Gue nggak apa lagi. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, disiplin, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Mana yang paling you gravitate towards? Mana yang paling lu suka? Mana yang paling dekat sama lu? Oh, sandwich. Awal sama akhir. Jujur sama kerja keras. Karena orang Indonesia tuh nggak kekurangan orang pintar, udah pasti. Nggak kekurangan orang, gue mau bilang orang kaya, tapi kan concentrated ya. Tapi duitnya tuh ada sebenarnya. Yang kurang tuh orang jujur sama orang yang kerja keras. Menarik. Intinya kayak gitu. Kenapa? Why do you say that? Kenapa lo ngomong seperti itu? Nah, kalau jujur, basically karena budaya, menurut gue. Oke. Karena ini ada banyak faktor ya, faktor ekonominya, faktor tentang keadilan, faktor apa gitu. Tapi orang jadi karena lihat situasinya, orang lain gak jujur, ngapain gue jujur gitu misalnya. Nah, hal-hal kecil ini sama kayak kita kalau pengen ngubah sesuatu yang besar di hidup kita. Jadi kebanyakan orang tuh nggak mungkin langsung jebret komit sesuatu yang besar terus dia berubah. Pasti perubahannya paling besar tuh muncul dari hal-hal kecil yang lu lakuin secara konsisten. Nah, kejujuran dan kejujuran sama budaya yang buruk itu masalahnya hal-hal kecil yang mereka nempel sampai umur 20 tahun, umur 30 tahun, umur 40 tahun. Nah, itu yang susah banget diubah. Jadi kalau misalnya kita bisa somehow ada trigger ya kayak bikin orang, oke, gue harus jujur nih. Kalau kita jujur secara kolektif, kita bisa kasih tunjuk orang gimana cara jujur, mungkin pelan-pelan transparansi. Jujur itu bakal memicu transparansi. Tapi kalau kita akhirnya dapat transparansi, brutal transparansi, gue rasa satu itu aja Indonesia bakal langsung lebih bagus menurut gue. Transparency solve all problem-problem mau korupsi, nepotisme dan lain-lain gitu. Sebenarnya kan kebanyakan dari konten gue cuma minta satu doang. Transparan. Kalau jelek ya nggak apa-apa, jelek kita manusia gitu. Iya, benar. Mau instansi mana, anggarannya apa, gimana, ya nggak apa-apa gitu loh. Makanya basic value-nya adalah jujur dulu. Jujur itu nomor satu gitu loh. Makanya di Jumat Bersepeda Kakak nilai pertama adalah Jujur. Bener, Jumat ya. Jumat mandiri. Dan kakak dari kerja keras. Kenapa kerja keras? Kenapa kerja keras daripada yang lain-lain? Karena kerja keras itu pondasinya untuk mau kerja pinter, kayak kerja efisien, kerja apa, pondasinya itu kerja keras. Nothing beats effort gitu. Harus ada effort. Harus ada effort dulu. Soalnya kalau dari orang pembohong mau jadi jujur, nggak bakal bisa jujur kalau dia nggak ada kerja keras gitu misalnya. Karena susah loh kayak ngubah kebiasaan gitu-gituan. Susah banget. Iya, emang sulit. Tapi gue sangat berterima kasih. Pas gue denger cerita nyokap lu yang di Singapura itu, ini bener-bener remind tentang mama gue sama nyokap gue dan Kajo juga. Kayak Wah, kayak Jovi sama Dovi sama kerasnya itu bener-bener. Waduh, jauh lebih keras sih. kerasnya. Coba dong curhat dulu satu Kak, kenapa tuh? Satu cerita ya. Satu cerita aja. Aduh, jadi gue ada cerita, gue juga kan Kajo dulu. Nah, kan kita kan besar di lingkungan sekolah internasional ya, di luar negeri ya, kan diplomat. Oke. Jadi sekelas gue tuh isinya anak dubes, anak CEO perusahaan apa, nah pernah nih sekali nih di Denmark itu kursi dubes kosong 9 bulan. Dan karena nyokap gue orang kedua, nyokap gue otomatis menjadi acting dubes selama 9 bulan. Nyokap gue jadi acting dubes. Nah, acting dubes itu yang gue tahu kalau dari kedutaan lain. So temen gue waktu itu kedutaan Argentina juga dia jadi acting dubes, dapat rumah dubes, dapat mobil dubes, dapat semua fasilitas dubes. Jadi ketika nyokap gue acting dubes 9 bulan, gue selalu minta, "Ma, tolong dong Kajo mau naik Mercy dubes." Karena dubes kan Mercy. Dubes tuh di tiap negara tuh Mercy. Iya. Selama 9 bulan, kita selalu naik Toyota Corolla kita gitu. Gak pernah sekalipun nyokap gue ambil tuh mobil Dubes. Mercy. Dia bilang, kalau mama dubes, mama pakai mobil ini. Tapi mama tuh dikasih jabatan sementara karena orangnya gak ada. Bagus. Nah, selain si ini, rumah. Jadi gue juga pernah ada cerita rumah nih. Jadi
biasalah anak-anak diplomat ini yang kaya-kaya semua tuh kalau party kan di rumah dubes kan gede-gede. Nah waktu itu gue ulang tahun, gue minta, "Ma tolong dong Kak Jo boleh nggak ngadain pesta ulang tahun di rumah dubes ini kan mama acting dubes, boleh dong Kak Jo sebagai anak acting dubes gitu." Karena yang lainnya begitu. Karena yang lainnya begitu dari negara lain dan Dari mungkin negara dari negara sendiri juga ya, tapi nggak mau nyebut nama. Ujung-ujungnya nggak boleh, terus pesta gue biasanya kayak di McD deh waktu itu deh. Terus kok lu sedih sih? Ya karena bisa ada pilihan rumah dubes dengan kolam renang, dengan banyak makan. Nah, Gue ulang tahun di McD seneng-seneng aja. Iya bener. Alhamdulillah malah dibikinin party udah kan alhamdulillah. ada komparasi McD versus ada Notes, McD versus. Andovi gak pernah minta party di rumah dubes ya. Terima kasih. Karena gue nggak temen-temen yang lain. Tapi intinya gue dari kecil tuh setiap kali gue minta sesuatu yang kata nyokap gue bukan punya gue, I cannot have it. Dan itu nempel aja jadi sampai sekarang. Kalau ini bukan punya gue, ya udah kalau itu rezeki, ya udah gitu. Anggap itu bukan rezekinya. Is it? Bisa seperti itu, tapi gue jadi lebih keras juga. If this is not mine, atau gue belum earn this. Itu bagus kata-katanya. Iya. If I have not earned it, it's not mine. Jadi gue butuh kerja keras untuk nyampe titik. Oke. Jadi kalau suatu hari nanti kalau gue dubes ya, itu rumah bakal gue pakai terus. Bagus. Kalau jadi dubes. Kalau jadi dubes. Karena dendam masa kecil gitu kan, yang gue gak boleh pakai ini. Jadi dubes atau politik? Kan dubes juga bisa jabatan politis. Iya sih, dubes udah jabatan politik. Apalagi sekarang. Oke, ya jadi Lu tadi bisa cerita, gue jadi cerita kepanjangan. Ini kan tentang Raymond. Iya, udah, jangan makanya dong. cukup satu aja. Tentang kita indahnya korupsi gitu kan. enggak. Oke. Tapi nggak kalian mana tentang Raymond nih. Tadi kan ada, kita kembali mundur dikit ya. Ada omongan yang masalah 15-20 M. Itu kan tadi di awal. 15-20 M lebih kaya. Lebih kaya seharusnya. kalau di Kalau. awal. Gue nggak berintegritas itu. Tapi nggak semuanya tentang korupsi ya. Gue yakin 100% semua content creator yang nonton di sini pasti pernah ditawarin black campaign. Nah, gue yakin. Pernah nggak ya? Enggak, jujur. Masa sih? Kita nggak pernah. Andovi nggak pernah ya? Untuk black ya, black campaign ya? Black campaign. Simpelnya ngancurin reputasi orang, Enggak, atau enggak. merugikan Itu orang. belum. Itu black Kita nggak campaign. pernah. Jangan dong, jangan dong. Dan mereka nggak introduce nama agensinya atau apa gitu, nggak pernah terima offer kayak gitu. Belum, kita kebanyakan muji-muji. Jadi kita harus muji-muji sebuah instansi gitu. Oh. Tapi enggak. Jadi itu apa? Itu apa? Tapi nggak pernah nggak jatuhin orang. Ya, kalau ini nggak ngejatuhin, ini muji, tapi mungkin instansinya lagi nggak bener. Tapi kita harus bikin citranya lagi benar. Oke. Itu tapi bukan black campaign, itu namanya black apa ya? campaign kita Itu jujur bukan nggak black pernah. campaign sih. Untuk black campaign nggak pernah kita. Namanya pencitraan. Gue seumur 4 tahun jadi kreator ya, kayaknya black campaign offer gue tuh 12. Wow. Dan masalah gini. Wow. Iya, dari siapa aja sebutin satu-satu. Ini yang pertama. Karena pas pertama gue nggak tahu itu black campaign pertama gitu. Iya. Intinya dia bilang, oh ini ada news buruk tentang sebuah brand dan tolong ini di blow up karena ini penting banget gitu misalnya. Mereka terus selalu nge-marketinnya tuh kayak gitu loh. Oke. Nah terus awal-awalnya kan gue, wah ini resiko juga ya. Ini terus gue sampai hampir di setiap proyek-proyek kayak gitu. Karena awal-awalnya gue nggak tahu itu black campaign kan. Gue nggak tahu siapa brand di belakang itu dan lain-lain. Gue selalu minta lawyer gue dudil. Cek dulu kebenarannya. Due diligence-nya bagaimana. Ya, cek surat-suratnya, cek kekuatan hukumnya dan lain-lain gitu. Nah itu ada 12 offer. Itu sendiri alone kayaknya hampir 10 M-an lah. Wow, jadi setiap black campaign, iya. Karena waktu itu gue mikir kayak gini, oke ini kan bahaya nih gitu, resiko integritas brand gue nih bisa tercoreng gitu. Iya. Waktu itu gue sampai bikin namanya sensitivity rate. Jadi red card dikali 2,5 sampai 4 kali lipat. Kalau topiknya sensitif kan. Topiknya sensitif, Ya, gue bilang sensitivity rate. Tapi kalau mereka kekeh banget mau ngejatohin seseorang, gue selalu tolak. Tapi biasanya kayak gini, mungkin 3 dari 12 itu gue berhasil bikin dia tuh lebih daripada ngejatin orang. Tujuannya buat apa? Biar lu naik kan. Gimana kalau kita twist ini? Rubah angle-nya. Rubah angle-nya. Di ini berarti dirubah POV-nya. Gitu. Karena kita sebagai kreator tuh pasti nggak bisa dudul panjang. Jadi implikasinya tuh nggak tahu. Kita cuma taunya oke, namanya tercoreng. Ternyata salah satu brief yang gua nggak terima itu diterima sama content creator lain. Nah itu urusannya sampai ada orang yang masuk penjara. Jadi itu cuma step 1 dari beberapa step doang gitu. Nah jadi kita tuh kadang nggak ngerti implikasi jangka panjangnya dengan kita ngelakuin apa. Nah itu offer kayak gitu tuh yang nge-challenge integritas gue banget. Sedangkan kalau gue di challenge sama teman-teman gue ya kayak lu tuh sebenarnya sekarang bisa jauh lebih kaya daripada lu sekarang gitu. Tapi pernah ada yang ngomong kayak gitu? Ada banyak. Tapi gue benci banget kalau orang ngomong kayak gitu, gue benci banget.
Seakan-akan kalau menjadi lebih kaya adalah suatu kesuksesan. Nah, Iya itu maksud gue. Itu gue menyibang kayak gue I'm already happy with where I am gitu. Iya nggak sih? exactly. Kenapa harus digituin gitu? Kebanyakan orang kadang ngelihat karena uang itu kan jadi topik yang penting banget di Indonesia, apalagi di negara berkembang, negara yang gini rasionya jauh. Itu tuh uang itu jadi topik yang penting banget gitu. Karena ngelihat yang kaya. Sometimes jadi standar. Untuk kebanyakan orang uang itu tujuan. Iya. Tapi gue kayaknya di umur 25, 24 justru pas gue income-nya tuh gak nyampe 50 juta waktu itu. Itu baru gue oke, uang ini ternyata bukan tujuan. Uang ini alat untuk pengen gue ngelakuin apa, untuk gue apa. Selama mindsetnya belum shift dari uang tujuan ke alat, semua dihalalin. Benar. Semua jadi. Gue yakin kalau goal gue uang, pasti integritas gue tuh gampang gue yakin. Setuju. Itu the easiest way to bikin orang apa jual soulnya dia lah gitu loh. Dengan nawarin uang yang nggak biasa lihat uang sebanyak itu dan segampang itu dan banyak. Tapi gue penasaran sih dari semua yang diceritain sama Kare ini sebenarnya gimana sih bukan cara termudah ya, caranya untuk ngejaga integritas itu sendiri sebenarnya. Karena gini, ya kan, bener nggak? Karena ya namanya manusia gitu kan. Even gue sebagai depan muka gitu. Lah, betul. Bagaimana cara menjaga integritas? Menjaga integritas. Tadi misalkan mungkin dari timnya Kare sendiri kalau misalkan ada yang black campaign dan segala macam, timnya Kare akan ngecek dulu bener atau enggak. Apa namanya? The deals-nya gitu kan, apa hoax atau enggak dan segala macam gitu kan. Tapi sometimes dari diri kita sendiri aja tuh pasti yang namanya godaan itu ada loh. Yang namanya godaan itu ada dan itu tuh enggak selalu mulus kayak ya gue punya integritas gue harus ngejaga ini, nah itu akan selalu mulus tuh enggak gitu. Pasti akan ada aja jebolnya. Even misalkan gue sendiri gitu. Gue sebagai pegawai DKPK sendiri mungkin gue juga pernah jebol gitu kan integritas gue. Mungkin ya kalau orang lain mungkin gue merasa itu tidak jebol tapi ternyata orang lain melihat itu jebol. Nah, itu tuh sebenarnya itu yang susah. Ketika kita menganggap bahwa integritas kita dijaga tapi ternyata orang lain melihat itu integritas lu lagi turun tuh di situ gitu. Nah, itu sebenarnya yang sulit. Berarti kan kita lagi susah tuh ngejaga integritasnya. Nah, kalau sebenarnya Karya sendiri gimana? Jujur real solusinya itu cuma satu sih. Coba kepleset sekali. Oke, ini menarik. Karena elaborate please. Kalau misalnya gue nggak pernah kepleset sekali, gue rasa kompromi gue tuh bakal lebih letoy, bakal lebih oke udahlah ini lebih boleh, rentan lah ya gitu. berarti. Itu puncaknya tuh pas kapan ya? Pas pemilu terakhir ini. Nah, pemilu ini mengubah kenapa tuh? Mengubah banyak hal. Itu gila sih. Itu gila sih. Mungkin kan gue anak baru gede di politik ya waktu itu ya. Terus gue kayak sekaget-kagetnya uang kiri kanan koper kresek over di sini. Gue bener-bener ngelihat itu tuh pantas orang addicted sama korupsi. Satu di sini itu gampang banget gitu loh. Tapi waktu itu tuh ya gue masih ada komprominya lah kan. Waktu itu semua mau kampanye, semua apa gitu. Tapi waktu itu gue bikin aturan dari gue sendiri. Gue kasih pagar, nggak mau nih Raymond Chin berpihak ke siapapun, ya udah let this be a neutral democracy, bilangnya. Tapi kan gue ada beberapa bisnis agency, ada yang bisnis media buying dan lain-lain. Terus CEO-nya waktu itu lapor ke gue, kok lo kan terakhir ketemu sama ini kok. Nah ini gue di offer itu retainernya 2,5 M per bulan, ya buat ngebuzzerin ini gitu. Nah gue punya dua opsi waktu itu. Ya udah tutup sebelah mata kan gue komisaris kan. Ya udah you do you tapi jangan melanggar hukum gitu. Atau ya gue turun tangan terus gue ngecek ini bener-bener proyeknya aman atau enggak gitu loh. Soalnya bedanya kalau udah di bisnis-bisnis yang berbeda ini kan gue punya nilai gue turunin itu ke bisnis-bisnis gue. Tapi kan orang yang jalanin belum tentu semuanya punya nilai-nilai gue kan. Akhirnya waktu itu gue ambil opsi 2, gue mau jagain nih gitu. Nah dari sana bisa dibilang banyak banget kejadian-kejadian yang jam 1 pagi, jam 2 pagi harus datang ke sebuah tempat terus kena dimarahin apa dan lain-lain itu karena kesandung di sana. Kesandungnya itu satu, yang gue realize adalah no amount of money is worth my peace, sanity and peace, peace and sanity. Dan waktu itu selalu deg-degan gitu misalnya, selalu kayak nanti bakal dikontak siapa, diminta apa, minta tolong apa gitu. Masalahnya kalau atau ini pengalaman gue ya, pas masuk politik. Anything in dalam politik pas terima satu, it's not just transaksinya itu nggak unilateral, nggak cuma gua sama lo, nggak kayak bisnis gitu loh. Iya, kok bisnis kan, clear. Gitu kan. Tolong ini dong, ya lo tolong datang ke sini dong, tolong sini dan lo nggak bisa nolak. Akhirnya permintaan itu makin kita kayak expose sama hal-hal yang ya gitu. Nah karena waktu itu gue nggak ngerasa tenang banget, makanya dari sana gue udah ke tembok gue lebih kuat karena udah kepleset sekali. Nah ya udah. Tapi untuk mayoritas orang, kalau mereka belum kepleset, gue yakin mereka bakal lanjut.
Mungkin solusi Iya sih. paling kuatnya ya harus benar-benar tahu personal why-nya. Ya. Tapi kebanyakan orang nggak punya personal why. Itu dia. Nah, ingat lagi ajaran orang tua. Terus ya long term solusinya ya budaya show-show kayak gini nih yang keren banget kayak gini nih. Wih, Budaya gila, biasa kayak gila. Bener-bener podcast. harus lebih banyak. Karena budaya itu kolektif kan. Ya, Jadi setuju. kolektif itu harus nunjukin ini salah gitu dan semua harus bersuara gitu. Kalau enggak ya jujur susah. Benar sih. Tapi gue yakin 100% orang yang ngelakuin praktik-praktik kayak gini pasti minimal bakal kepleset sekali. Iya. Pasti menurut gue. Setuju sih gue. What is your personal why? Mohon maaf ya dipotong. That's a great question. Gue mau nanya, gue mau tahu. Karena dia bilang mungkin Iya. banyak orang nggak tahu personal why-nya. What is yours? Personal. Gue tuh kalau di garis besar, karena gue orangnya dulu nggak ada ambisi sama sekali. Gue 20 tahun pertama di hidup gue isinya main game doang. No business, no making money dan lain-lain. Kecuali gue jual Dota. seal online main nggak? Seal nggak? Gue nggak pernah main seal online. Oh itu game legend itu. Pertama kali. Itu kalau gue duitin, harusnya gue bisa dapet 30-40 juta pertama tuh di umur 18-17 itu. Wah, main seal Karena kan dia kayak dagang gitu kan Gue game. tahu seal online tapi nggak main. Ya. Tapi karena waktu itu gue nggak butuh duit, ya udah habis aja tuh duit semua di game gitu. Nah akhirnya di umur 20 something my dad passed away. Terus satu hal yang paling gue regret bahkan kadang-kadang sampai sekarang ya, orang tua lu passed away pas belum lihat anaknya sukses ngelakuin apa-apa. Jadi kan itu udah nggak bisa diputar balik kan. Terus gue inget banget kata-kata yang paling nancep itu, if you wanna do something, lakukan sesuatu yang positif untuk orang lain. Jadi selama ini yang ngedrive gue dari main game habis itu akhirnya mulai bisnis dan lain-lain itu karena utang gue ke papa gue. Lu harus ngelakuin sesuatu yang positif untuk orang lain. Nah itu jadinya bisa ke-translate ke why-nya, oke gue harus create something of impact. Gue punya batasan-batasan gue nggak boleh ngerugiin orang lain. Baru semuanya bercabang dari sana. Kebanyakan orang nemu why-nya itu kalau mereka ketemu traumatic event yang signifikan di hidup dia. Baru di sana kayak snowball. Kalau gue di umur 20 waktu itu. Berarti harus menemukan traumatic event-nya dulu. Kebanyakan. Gue punya statement, orang yang punya maturity tingkat tinggi di umur yang muda biasanya kemungkinan besar pasti ada satu traumatic event yang nempel gitu. Itu yang jadi kayak pondasi values-nya dia. Itu kalau gue. Iya sih. Teman-teman gimana? Iya sih, bener. Show-nya jangan cuma interview. Emang tugas kita. Emang tugas kita. Emang tugas kita, tenang aja. Di sini gue Dia juga udah biasa baru nanya Ahok soalnya. Iya. Udah kira kita Ahok. Ya, jadi kalian semua yang salah di sini. Kalau lu orang-orang ini lu main-main orang-orang. Oke, ya jadi Gue benci banget tuh kalau ke Ahok ya. Dia bukan orang-orang, dia ulang. kamu lihat. Dok, ya. Pak Ahok chill kok. Pak Ahok kan Pak Ahok mah super chill sekarang. Ya, Pak. Dia lebih chill dari more chill. Sangat chill. It's very chill. Is very chill on stage, tapi kalau di belakang panggung gue rasa gue masih lihat ada Iya, bibitnya. Masih ada api-api. Lu Waktu gue direktur Pertamina. komisaris gak Ju? Lanjut, guys. Gue tahu ini pertanyaan yang mungkin terlalu luas dan terlalu sulit untuk kita jawab sekarang. Tapi kan tadi lu ngomong budaya memang salah satu faktor terpenting. Bahkan bisa diargue terpenting. Terpenting menurut gue. Nah, apa menurut lu langkah-langkah kecil atau konkret yang bisa kita lakukan untuk mengubah budaya ini? Kayak contoh di Jepang kan, kalau ada menteri yang dapat paket dia kan mundur. Oh iya. Karena emang budaya ini dia budaya malu kan. Benar. Oh ini I didn't deserve this, why did I do this? Atau mungkin kerjanya buruk, mundur. Ini akhir-akhir ini baru terjadi satu nih di berita ya. Mungkin banyak tapi yang diberitakan baru satu. Yang Danantara yang apa? Dia merasa birokrasinya berbelit. Dia merasa nggak bisa terlalu berkontribusi di sini. Dia mundur. Iya, benar. Nah, siapa sih itu keren. Mungkin dia merasa kayak mungkin orang lain yang harus di sini, bukan gua gitu ya. Iya, benar. Nah, ya tadi kembali ke pertanyaan Dovi ya. Emang gimana ya cara menanam budaya integritas itu di Indonesia emang? Menurut lo ya? Menurut sulit sih ini. Ini kalau pakai teori model komunikasi ya, harus top down, bottom up, harus jalan barengan. Jadi misalnya ya anggap top down lah pemerintah, presiden dan lain-lain gitu misalnya. Gue nggak tahu mereka ada direktur komunikasi yang oke atau enggak, atau ada plan komunikasinya. Tapi kalau mereka tahu trust is an issue, tunjukinlah hal-hal kecil yang bisa bikin jadi role model, trustworthy gitu loh. Itu paling penting dari atas ke bawah. Itu cuma satu itu deh, transparansi sama kejujuran. Kalau yang bawah bottom up, ya show-show kayak gini, kita speaking up, atau misalnya jangan pasti barrier pertama tuh paling berat untuk misalnya apa ya?
Nah ini aja masih sensitif sampai sekarang ya. Yang parkir liar masih sensitif sampai sekarang. Tapi technically kan itu praktek yang harusnya nggak terjadi gitu misalnya. Nah hal-hal kecil kayak gitu kalau orang nggak speak up, ini sebenarnya harusnya bisa diberdayakan dengan hal yang baik. Ini salah kalau misalnya kayak gini gitu misalnya. Tapi kan nanti ada yang ngebela lagi nih. Oh itu mereka trying to make a living gitu. Ini harus udah di cara yang paling baiknya mereka nggak sepintar kalian gitu misalnya. Nah friksi itu menurut gue harus tetap dilawan. Selama kita tahu ada, selama itu benar, selama itu ya itu doang yang bisa dilakuin, top down bottom up. Sama dari kita ya always ya berani buat speak up kalau misalnya ada yang salah. Masalahnya Indonesia tuh punya budaya nggak berani speak up kalau nggak rame-rame. Betul. Harus rame dulu. Harus rame dulu. Iya. Nyari teman. Nyari aman. Sungkan, ya kan? Aslinya budaya kita kan sebenarnya sungkan gitu loh. Apalagi yang kecil-kecil gitu. Ya kayak misalnya kalau nggak salah yang paling gue ngerasa apa ya namanya kompak banget itu tuh pas berapa bulan lalu. Yang dari yang Garuda, dari yang apa itu tuh gue ngerasa itu. Oh dari peringatan darurat. Ya, darurat. Oh itu tahun lalu ya peringatan darurat ya. Terus sekarang kan satu-satu kecil. Jadi kayak nggak karena itu budaya sungkan gitu. Jadi ya mulai dari diri sendiri ya berani ngomong kalau misalnya ini salah. Ini pertanyaan terakhir ya. So what's next for you, Raymond Chen? What is next for you? Apakah tetap menjadi kreator, entrepreneur, creatorpreneur, atau ada yang lain-lain? Silakan. Gue tau sih ujung-ujungnya gue bakal filantropi sih, nggak tahu kenapa. Ujung-ujungnya apa sorry? Filantropi. Oke. Ujung-ujungnya tuh gue pasti filantropi. Kayak dari kecil gue diajarin, gue nggak bakal leave anything behind, ya kan? Jadi kayak gue pengen impact sebanyak mungkin ya, balik lagi ke janji gue ke bokap gue ya ngelakuin sebanyak mungkin lah positif yang lu bisa gitu misalnya. Tapi kalau sekarang antara kreator sama entrepreneur, dari dulu kreator tuh sebenarnya untuk ngedukung entrepreneur. Jadi utamanya gue tetap entrepreneur. Sekarang lagi nge-handle beberapa project, bisnis, klien, ada beberapa investment sama portfolio company. Jadi kita tetap harus gue harus tetap bisa balance dua itu. Tapi kalau mencondong kemana, sebenarnya gue lebih mencondong ke entrepreneur daripada ke kreatornya. Makanya kalau misalnya gue tahu gue lagi bahas bisnis, gue lagi apa, gue lebih mendingin protect ini dibanding gue koor-koor kalau misalnya ada isu yang gede banget gitu loh. Karena bedanya di bisnis ini orang-orang yang percaya sama gue dan mereka gaji gue ngehidupin keluarganya mereka dan lain-lain. Responsibility gue tuh lebih personal kalau di bisnis. Sedangkan gue pernah kena imbasnya sebagai kreator. Ya udah kejar momentumnya, kejar ininya yang kena gitu misalnya. Bisnisnya yang kena ya berarti. Bisnisnya yang kena gitu loh. Jadi ya udah gue sekarang tetap jalanin entrepreneur as a core creator. Sekarang lagi agak sedikit slow ngebahas tentang politik-politik itu. Kecuali ada yang worth buat dibahas yang Pati itu? Bupati. Bupati di Pati. Ya ini udah telat nih. Kita nggak tahu ada mundur atau enggak. Sekarang Agustus guys. Ya. Kita nggak tahu ada mundur atau enggak. Ya sebisa mungkin ya create. Kalau garis besarnya ya create impact sebanyak mungkin. Nah, kalau ada sesuatu yang gue bisa lakuin buat kasih positif ke masyarakat ya gue ngelakuin itu. Udah. Tapi itu kan tadi pertanyaan terakhir Andovi. Dari kalian juga ada pertanyaan terakhir. Abis ini Via juga ada Gimana? Sekarang tuh lagi ini waktu yang menarik. Karena gini. Ini kita lagi di era masuk di mana banyak orang lagi deactivate Twitter. Ferry Irwandi, Ernest Prakasa. Lalu banyak orang yang tadinya keras, sekarang nggak keras. Ya, itu gue notice. Itu gue notice. Siapa nggak? Raymond juga akhir-akhir ini yang tadinya lagi bahas politik, sekarang balik ke financial business. Gue mau tahu nih lagi iklimnya lagi kenapa nih? Kenapa semua orang yang tadinya mungkin keras, sekarang entah balik ke jati diri dulunya atau shifting, itu kenapa? Analisis Raymond tuh kenapa? Jadi siklus konten gue tuh biasa karena kalau nggak setiap semester, tiap berapa quarter tuh gue nemu satu story yang gue invested banget gitu. Kalau waktu itu kan satu story yang gue invested banget tuh, pertama kali masuk politik, gila. Ini mempengaruhi semuanya. Gue ngapain bahas bisnis, gue ngapain bahas ini. Ujung-ujungnya kalau gue nggak bisa nge-influence orang secara politik, nggak bakal impact segede itu gitu loh. Nah itu story yang gue invested banget. Nah sekarang story yang lagi gue invested banget itu, kita tuh kalau nggak salah cuma ya 5 tahun lagi bonus demografi kita, habis itu kita putar balik. Jadi bisa dibilang ini momen yang krusial banget. Sekarang kita naik, habis 2030 itu putar balik. Dan negara manapun yang kelewatan jendela bonus demografinya jangan berharap jadi negara maju gitu loh. Dan gue ngobrol sama beberapa teman-teman bisnis gue lah, dibilang apa nomor satu realistis nih yang lu bisa lakuin untuk ngebantu biar ini tuh nggak flop gitu.
dalam kapasitas kita. Iya. Kita nggak bisa berharap oh presiden harusnya begini gini. Ya udahlah itu urusan mereka. Yang kita bisa lakuin adalah jobs. Lapangan pekerjaan itu menurut gue sekarang prioritas paling penting. Kalau nggak lu kerja di perusahaannya Bonafit, lu bikin kerjaan lu sendiri atau lu bikin bisnis, itu pokoknya nomor 1. Sampai kemarin gue ngobrol sama satu konglo lah gitu. Dia bilang, ya udah sekarang mendingan kita bikin project yang bisa bikin orang Indonesia kerja di luar semua. Gitu misalnya. Pokoknya harus kerja gitu. Karena dampaknya 2. Ini dunia lagi berubah gila banget soal AI dan lain-lain gitu kan. Kalau misalnya kita nggak catch up, kita kelewatan jendela ini, aduh. Gue inget banget tuh pertama kali 2045 emas muncul. Iya kan? Awalnya tuh memang ada skeptis gitu. Tapi gue pikir oke, ini 100 tahun. Datanya mendukung. Kita punya what it takes. Gue optimis. Make sense juga. Make sense. Goal yang harus kita capai sebenarnya. Indonesia Emas 2045 ya. Nah karena gue banyak di bisnis sekarang kayak ngeliat AI ini bakal gila banget lah. AI ini gila banget. Mungkin kebanyakan orang Indonesia yang bilang gila, mereka nggak tahu seberapa gilanya. Wah. Itu gila banget ya, itu gila banget. Jadi kayak sekarang, topik berikutnya. Oke, gue invested banget di sana. Ya udah coba gue balik lagi ke bisnis. Sampai orang bilang kayak akhirnya Raymond balik ke konten bisnis, keluar dari dark eranya dia gitu. Ada komen kayak gitu berarti. ada yang bilang malah your political era tuh your dark era. Buat orang gitu. Wow. Ketika lu pilih bangsa dan negara itu dark era. Jangan-jangan ada yang bilang akhirnya kembali ke jalan yang benar. Iya, apalagi kayaknya ada agama, ada. Tapi Ada ya, udah gue ada setuju ya. sih. Apa ngomongin lapangan pekerjaan ya? Kalau Lapangan nggak salah pekerjaan kita tuh butuh gila sekitar banget. 19 juta lapangan pekerjaan. Janjinya. Oh iya, sorry. Itu bukan kita butuh Oh, janjinya. lupa gue. Aduh, yang ngomong siapa ya? Iya, jadi setuju sih. Lapangan pekerjaan. Ada 19 lapangan pedal yang dibangun. Iya. Oh, Indonesia paling banyak kalau di Southeast Asia loh. Bener gila. loh. Iya, iya. Apa yang pedalnya? Pedal, iya. Malah kita bisa shifting menjadi pedal capital of the world. Kan emang Spain. Iya. Cuma belum ada the second city kayak gini. Bola kan Brazil, tapi Iya. Argentina sama kuatnya bola, Prancis Betul. sama kuatnya bola, Inggris sama kuatnya bola kan. Pedal tuh masih Spain oriented, Madrid. Maybe it's gonna be Madrid and Jakarta. Itu Atau lapangan Madrid and yang Bali. dimaksud janjinya. Oh gitu. Lapangan. Lapangan pedal. Kita akan membentuk 19 juta atlet pedal. Itu ya, Pertanyaan tapi yang pertanyaan terakhir official dari Ada pressure di ini gua. pressure ya, ini pertanyaan terakhir dari KPK. Ini pressure. Dari KPK, dari Nggak bakal pressure. Tapi ini sebenarnya bakal jadi sesuatu yang ini sebenarnya gue penasaran sih. Ini bakal jadi sesuatu yang klasik gitu ya. Mungkin akan banyak banget orang yang akan nanya ini gitu kan. Kayak tadi Karya bilang bahwa mungkin di masa depan Karya akan menjadi seorang filantropi, right? Tadi pengennya. you mention it gitu kan. Untuk seorang Raymond Chin yang nanti akan menjadi filantropi, apa sih value yang tetap harus dijaga itu? Pesan dari Raymond Chin di tahun sekarang ini. Pesannya apa? Penting ini. Untuk Raymond Chin 2045. Yang kemungkinan banyak yang emasnya. kemungkinan yang banyak emasnya, Banyak yang kemungkinan emasnya. jadi filantropi Antara gitu. cemas. 2045 gitu. Sebenarnya kalau nggak bisa bermanfaat untuk orang lain, setidaknya jangan. Satu prinsip paling kuat yang gue pegang sampai sekarang itu jangan merugikan orang lain. Intinya gitu. Tapi itu muncul dari pengalaman, dari kejadian hidup yang unexpected menurut gue. Dulu kan gue jadinya ambisius banget di umur 25, 26 gitu. Gue ngejar kerjaan, bisnis dan lain-lain. Nah, nyokap gue waktu itu ngomong, Re, kamu kan udah punya network, udah punya pengalaman. Coba dah ajarin adik-adikmu kayak gitu. Terus akhirnya gue, adik-adik gue kan. Terus gue paksa mereka kayak, oh lu harus kayak gini, lu bisa kayak gini, lu bisa kayak gini gitu misalnya. Sampai ternyata gue gak sadar di titik dua-duanya burn out dan self esteemnya hancur. Yang satu adik-adik gue. Oh, oke. Adik-adik gue. Pernah itu pas, basically gue self-centric lah. Gue cuma, gue bisa, kalian harus bisa gitu. Ternyata gue ngeliat, ya udah kalau misalnya lu hidup biasa-biasa aja lah tanda kutip kayak gitu. Tapi lu gak merugikan orang lain and it makes you happy, ya udah gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa paksain nilai-nilai kita ke orang lain, tapi setidaknya satu yang pengen biar orang lebih realistis lah sama happy sama hidupnya. At least jangan rugiin orang lain. Dan itu dampaknya tuh lu rugiin satu orang, kemungkinan besar orang itu bakal rugiin 3 orang lagi. Kemungkinan dia bakal rugiin orang lain. Efek Dan domino. itu domino. Eksponensial lagi. So at least if you cannot do something positif, jangan ngerugiin orang lain. I think itu yang nomor satu yang gue pegang banget sampai sekarang. Makanya gue tolak black campaign. At least jadi komprominya ngebagusin dia lah, ya udah nggak apa-apa gitu misalnya. Jadi ya gue ngeliatnya itu sih yang paling penting ya, jangan ngerugiin orang lain.
value-nya kan. Value yang harus dijaga seorang Raymond Chin. Ya, sama harapannya. Gue pengen harapannya 2019 di reverse. 2019 di reverse. Ya. Ini penting ya. Tuh, ini gue otak gue lagi di politik. Nah, otak gue selalu Prabowo Jokowi, nggak tahu, nggak bisa lepas dari otak gue nih, Prabowo dan Jokowi. 2019. Oh, tentang ini semua. Oh, 2019. Undang-undang tertentu di 2019 yang disahkan kan. Telat banget. Itu. Jarang gue tuh selalu berpikir eksekutif, gue selalu lupa, legislatif, yudikatif selalu lupa gue. Selalu Prabowo Jokowi. Kenapa sih telat banget nalarnya? Gue aja langsung nyambung 2019. Ya kayak lu doang ya. Gue juga tadi Prabowo Jokowi sama, gue kayak Prabowo Jokowi jadi Gue langsung diam kan Jokowi Prabowo kita kan. Itu ketahuan 20 COVID-19 Prabowo Jokowi, udah apa lagi. Oke guys, tepuk tangan para Raymond Chin. Thank you banget. Raymond, thank you so much. Kita belajar banyak dari lo. Semoga value-value itu benar-benar lo bawa sampai 2045. Amin. Semua tim lo. Terima kasih banyak udah datang ke Benar-Benar Podcast, di mana kita harus biasakan yang benar. Terima kasih banyak. Yeay.